Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini kita akan berbicara masalah bisnis dalam konteks global. Ada istilah proses globalisasi. Apa itu proses globalisasi? Proses globalisasi adalah proses di mana ekonomi nasional dari beberapa negara di belahan dunia ini dan sistem perdagangan di negara-negara tersebut menyatu menjadi sebuah sistem yang interdependen. Jadi, bisnis dengan ekonomi itu saling bergantung. Dengan harapan adanya kesejahteraan, globalisasi menghasilkan dua kemungkinan pengaruh yang ada, yaitu positif dan negatif. Kita bisa melihat kelompok-kelompok negara berdasarkan kesejahteraannya, yaitu A. Ada high income countries, yaitu negara-negara yang pendapatannya tinggi. Ada B. Upper middle income countries, yaitu menengah. Ada low middle income countries. Yang terakhir ada low income countries, yaitu negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, kita bisa melihat kelompok-kelompok negara dari sisi geografisnya. Misalnya, ada benua Amerika, ada Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin. Yang B-nya ada Eropa, yang ketiga ada Asia Pasifik, yang keempat ada Australia. Selanjutnya ada agreement, yaitu kesepakatan kerja antar negara di suatu wilayah tersebut. Contohnya ada A. NAFTA, North American Free Trade Agreement. Negara-negara yang termasuk yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ada EU, European Union, negara-negara yang berada di Eropa Barat. Yang terakhir ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ada 10 negara di antaranya Indonesia. Agreement akhirnya menghasilkan BOP dan BOT. BOP adalah Balance of Payment, sedangkan BOT adalah Balance of Trades. Teori yang menjelaskan mengapa negara-negara ini saling berhubungan dalam konteks bisnis internasional yaitu yang pertama ada merkantilisme atau merkantisme yang menjelaskan bahwa negara akan maju kesejahteraan walau ia mampu melakukan perdagangan internasional, khususnya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang namanya logam mulia. Dalam konteks ini misalnya adalah perak atau emas. Yang kedua ada teori yang berikutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu absolute advantage, yang berarti masing-masing negara itu hanya bisa menghasilkan satu macam, khususnya hasil bumi, dan negara lain tidak mampu. Contohnya secara asumsi negara Inggris mampu menghasilkan gandum, dan Indonesia mampu menghasilkan kopi. Jadi Inggris tidak mau mengimpor kopi ke hasil Indonesia karena negaranya pun membutuhkan kopi dan tidak mampu menghasilkan kopi secara absolut. Sedangkan Indonesia tidak mampu menghasilkan gandum secara absolut sehingga kita mengimpor gandum dari Inggris. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara akan mengimpor suatu produk yang tidak mampu dihasilkan. Sebaliknya, dia akan mengekspor produk yang dia mampu menghasilkan. Yang ketiga, David Ricardo mengkritisi bahwa absolute advantage kurang tepat. Yang tepat adalah comparative advantage, yaitu setiap negara bisa mengekspor apapun sejauh dia itu secara komparatif. Secara relatif, dia lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Misalnya Australia atau Thailand bisa menghasilkan beras relatif dan efisien dibandingkan dengan Indonesia. Maka Indonesia akan mengimpor beras dan mereka akan mengekspor beras karena secara kooperatif dia relatif lebih efisien. Yang keempat ada competitive advantage yang dikemukakan oleh Michael Porter. Competitive advantage di sini kita berbicara masalah keunggulan bersaing. Sama-sama bisa menghasilkan, sama-sama efisien, tetapi ia mampu lebih baik atau mampu melayani atau mampu memuaskan pelanggan lebih baik dibandingkan dengan yang lain, dan juga cepat beradaptasi dengan perubahan. Negara tersebut mampu secara sistematik mengikuti perubahan. Yang kelima
adalah teori selanjutnya, yaitu Hackers-Ohlin Theory, bahwa tergantung endowment yang dimiliki oleh negara itu. Misalnya Amerika, kita akan mengatakan endowment-nya cenderung modern atau advance. Mereka itu lebih kepada yang namanya capital intensif. Negara-negara yang capital intensif, dia akan mengekspor yang produknya dihasilkan oleh industri yang capital intensif. Sedangkan Indonesia atau India termasuk labor intensif atau lebih murah secara relatif di negara kerja atau di sumber daya, entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Idealnya menurut Hackers-Ohlin, dia akan mengekspor produk-produk yang level intensif, misalnya garment dan lain-lain, yang membutuhkan tenaga kerja. Yang terakhir ada menurut Relative Paradox, yaitu ternyata ada kasus yang unik. Negara yang harusnya mengekspor kapital intensif, justru ia mengekspor labor intensif dan sebaliknya. Contohnya Amerika mengekspor garment, di mana garment sendiri adalah labor intensif. Model-model ini disebut Relative Paradox. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.